Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sekolah pertama yang ada di kota Palopo. Kira-kira sekolah manakah itu? Apakah sekolah tersebut masih ada sampai sekarang atau tidak? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia sekolah pertama yang ada di kota Palopo. Kota Palopo dikenal luas sebagai kota pendidikan nomor 2 di Sulawesi Selatan setelah ibu kota Makassar. Pendidikan tentunya menjadi salah satu produk kebanggaan bagi pemerintah dan juga masyarakat di kota Palopo. Namun tahukah kalian, jauh sebelum kota Palopo bergerak maju di bidang pendidikan, dulunya kota Palopo hanya mempunyai satu sekolah saja. Sekolah ini didirikan di tahun 1907. Pada masa itu, Indonesia masih menjadi daerah jajahan Belanda. Jadi, di awal abad ke-20-an, pemerintah Belanda mulai menaruh perhatian kepada pendidikan masyarakat di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan kota Palopo, atau waktu itu Tanah Luwu. Melalui hal ini, pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan instruksi untuk mendirikan sekolah-sekolah di kota-kota utama dari kerajaan yang berhasil mereka taklukkan. Pada tahun 1903, dikeluarkanlah surat peraturan mengenai pendidikan sekolah desa dengan lama masa pendidikan sebanyak 3 tahun. Namun kemudian, di tahun 1907, barulah hal tersebut terrealisasi di Tanah Luwu. Sampai pada tahun 1910, Belanda berhasil mendirikan 3 buah sekolah Melayu dan 10 sekolah rakyat di Tanah Luwu. Namun, masyarakat kala itu masih curiga dengan didirikannya sekolah-sekolah ini, dikarenakan bisa jadi murid-murid yang berada di sekolah ini nantinya malah akan dididik untuk menjadi tentara yang berpihak kepada Belanda, atau bahkan mereka mungkin akan dibawa menuju ke Belanda sebagai pekerja di sana atau sebagai tentara militer di sana. Oleh karena itulah, sehingga jumlah murid yang bersekolah di sekolah-sekolah tersebut pun kala itu sangatlah sedikit. Tentu saja ada rasa dendam dalam diri masyarakat kala itu. Bayangkan saja, para Belanda itu adalah orang yang menembaki orang tua, anak, atau mungkin keluarga mereka pada saat peperangan. Lalu kemudian, masa kita harus menyekolahkan anak kita ke Belanda, kepada orang-orang yang telah membunuh keluarga kita, yang telah melukai keluarga kita? Tentunya ini membuat masyarakat tidak sampai hati untuk merelakan anaknya menjadi siswa di sekolah yang didirikan oleh Belanda ini. Adapun murid-murid yang bersekolah di sekolah Belanda kala itu hanyalah murid-murid yang orang tuanya adalah pedagang atau pegawai pemerintahan yang tentunya lebih pro kepada pihak Belanda. Pada tahun 1925, sekolah yang didirikan Belanda ini, atau biasa juga disebut dengan Volkschool, mulai kekurangan tenaga pendidik. Alhasil, Volkschool pun mulai memperkerjakan para lulusannya untuk ikut magang dan mengajar di sekolah tersebut. Kemudian, di masa-masa selanjutnya, didirikanlah sebuah sekolah Islam yang bernama Madrasah Al-Falah.
yang kala itu dikenal juga dengan sebutan Sekolah Arab. Sekolah ini berdiri pada tahun 1923 yang didirikan oleh seorang syekh bekas mufti Madinah yang bernama Syekh Mahmud Al-Jawad. Sekolah ini sendiri juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari pihak Kedatuan Luwu kala itu. Sayangnya pada masa pendudukan Jepang, semua kegiatan sekolah swasta mendadak diberhentikan. Pendidikan pun jadi terbengkalai kala itu, dikarenakan Jepang lebih memfokuskan diri pada pengembangan tentara militer dalam rangka persiapannya menuju ke Perang Pasifik. Masih belum diketahui secara pasti apakah sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda kala itu masih ada dan beroperasi atau sudah berubah konsep menjadi sekolah SD, SMP, atau SMA negeri, atau justru sekolah tersebut sudah tidak ada sama sekali. Jadi oleh karena hal tersebutlah sehingga sejarah mengenai sekolah pertama di Pol Pot tersebut pun kini seolah-olah telah hilang di telan sejarah yang begitu amat panjang. Jadi teman-teman, pada masa itu memang salah satu tujuan Belanda mendirikan sekolah adalah untuk mendidik anak-anak Indonesia. Bukan supaya anak-anak Indonesia ini menjadi orang yang hebat begitu, tapi lebih kepada mendidik mereka supaya kemudian bisa menjadi tenaga kerja yang mampu dipekerjakan pada hal-hal yang lebih spesifik lagi. Jadi supaya nanti orang Indonesia ini pas dia sudah sekolah, dia tidak perlu lagi mencangkul atau melakukan pekerjaan fisik, melainkan ditugaskan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih saintik begitu. Intinya untuk pencitraan dan juga memberikan doktrin kepada masyarakat kala itu, kepada siswa-siswanya kala itu. Jadi memang tidak ada niat yang murni sebenarnya daripada didirikannya pendidikan oleh Belanda ini. Dan ya teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Apabila kalian punya tanggapan dan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, bisa kalian ceritakan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa juga untuk like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain, yang orang Polopo, yang orang Luwu dan Sulawesi Selatan dan sebagainya. Silakan teman-teman share ini video sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.